Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi di channel ini. Ya, masih trending di jagat maya tentang penyelundupan beras dari Malaysia ke Indonesia, yang kemudian digagalkan oleh Badan Keamanan Laut Indonesia. Meskipun sudah berlalu hampir sebulan, namun warganet negara tetangga menjadikan hal itu sebagai senjata untuk menyinyir Indonesia, ketika berdebat dengan netizen Indonesia. Apalagi pada saat itu, bersamaan dengan mencuatnya berita tentang kunjungan Menteri Pertanian Malaysia ke Indonesia, dan disampaikan oleh Menteri Pertanian Indonesia, bahwa Malaysia ingin mengimpor beras dari Indonesia. Sontak hal itu membuat warganetnya membabi buta, dan hanya melihat di endingnya, lalu menyinyir Indonesia dengan ragam narasinya. Tidak terkecuali WNI parasit, yang juga ikut-ikutan mengulik negaranya sendiri. Mereka tanpa menganalisa terlebih dahulu dengan sebab akibat, lalu narasinya melebar kemana-mana. Maka tak heran warganet Indonesia berbalik mengulik akan kecerdasan mereka dalam menganalisa kasus ini. Saya ingin menjawab sebuah pertanyaan dan juga komentar dari warga Waham. Kalau saya panggil dia ini si Walid. Walid ini berkomentar, kau cakap aku tak ada internet, tapi kau sendiri tak boleh searching internet tentang penangkapan penyeludupan beras dan gula dari Malaysia. Jilat ludah tu jangan tak jilat. Untuk Walid, aku nak cuba jawab. Inilah bukti. Kedewasaan seseorang itu bukan dari faktor umur ataupun tingkat pendidikan. Tingginya pendidikan seseorang itu cuma untuk melegalitas dia pernah bersekolah ataupun menempuh pendidikan tersebut. Tapi belum tentu bisa meningkatkan pola pikir dia, cara dia berfikir. Kalau saya sangat banyak sudah temukan para netizen Malaysia yang cara berfikir dia itu masih sangat lambat. Apakah memang orang itu tidak kritis ataukah memang akalnya tak sampai? Pemikirannya memang tak sampai. Okey, saya cuba jawablah awak. Tadi awak sempat komen juga sebelumnya. Awak suruh saya buat story supaya bisa jawab. Sedangkan awak cuma kirim link aja. Kalau awak tak kreatif, tak usah komen. Kalau nak komen, download itu, baru awak upload kat saya. Jangan awak kirim link. Tak ada kreativitas awak dalam memberikan komentar. Okey, saya cuba jawablah ke pertanyaan awak ni. Walaupun sebetulnya aku dari semalam tahan-tahan aku tak nak jawab. Aku tak nak nampakkan macam mana bodohnya Mika. Yang nampak sama seluruh netizen Malaysia adalah Indonesia menyeludupkan beras dan gula dari Malaysia. Itu yang ada dalam pemikiran orang Malaysia. Tapi belum ada satu pun saya dapat tengok komentar orang Malaysia yang betul-betul pemikiran dia itu sampai betul-betul bagus. Kita ambil ini secara modus operandi. Kenapa orang bisa seludupkan beras dan gula ke Indonesia? Dari mana dia dapatkan beras dan gula ini tadi? Ya kan? Kenapa dia bisa lepas di Malaysia? Dan kenapa baru tertangkap di Indonesia? Itu banyak poin dia. Okey, kita bahas satu persatu. Kenapa bisa diseludupkan? Berarti ada pemasok. Ya kan? Ada yang menyiapkan beras dan gula tu untuk dibawa. Dan jelas itu bukan warga Indonesia. Sebab beras dan gula tu subsidi Malaysia punya, berarti ada orang tempatan yang menyiapkan. 19 ton itu bukan sikit. 19,000 kilo bat. Tak sikit tu doh. Itu perlu tempat untuk menyimpan dia. Ada tempat menyimpankan dia. Ada tempat dia mengambil untuk disimpan. Lalu dia kontak ke orang Indonesia yang nak beli itu. Kenapa dia jual barang subsidi itu? Andai kata beras tu RM26, satu kampit, satu karung,
dia bisa jual lebih, entahkah 30, entahkah 35 ringgit. Duit cerita bat. Kata istilah orang Batak, epeng ngatur negara on. Ya kan? Ado ngepengu aman dunia. Nong ado ngepengu matilah kau. Kayak gitu ceritanya. Ya kan? Aku mau menunjukkan cara kau berpola pikir. Jangan salahkan orang yang membeli barangnya. Apakah pernah Anda memikirkan dari mana ini dapat? Ya kan? Dapatnya adalah dari warga tempatan yang bisa mendapatkan barang subsidi sebanyak itu. 19 ton tuh. Dah. Kenapa dijualnya kepada orang Indonesia? Sebab ingin mendapatkan duit lebih daripada itu. Kalau dijual kepada warga Malaysia cuma dapat RM26. Barang tu subsidi. Kalau dijual kepada orang lain, dia bisa lebih dapatnya. Apakah 30 ataupun RM35 sekampit. Itu harus awak fikirkan. Ya kan? Pertama, ada orang tempatan yang menyiapkan itu dengan modus untuk mendapatkan duit lebih daripada itu. Dah. Dan dia tidak bermain sendiri. Ya. Kenapa tertangkapnya di Indonesia? Yang dipertanyakan, kemana petugas Malaysia? Ayo. Kemana APMM? Kemana Marine? Kemana polis dia? Kenapa bisa lepas keluar daripada Malaysia? Jangan awak salahkan cuma orang yang membeli dan membawa dari Malaysia bawa ke Indonesia. Tapi pemikiran awak tak pernah memikirkan dari mana dia dapat, bagaimana siklus dia. Ini ada permainan antara dua negara. Jangan hanya pandai menyalahkan satu pihak. Belajar lagi, introspeksi diri lagi. Ya kan? Jangan membuat malu yang mengaku IQ tinggi dan berpendidikan tinggi. Dah, aku sengaja nunggu komen kau yang macam gini. Jilat ludah tu jangan tak jilat. Sekarang aku nak tengok sampai di mana engkau bisa berpola pikir, bagaimana engkau bisa berlogika. Apakah engkau akan tetap katakan yang salah adalah orang yang membeli, tapi engkau tak pandai menyalahkan orang yang mencari keuntungan dengan menjual itu. Okey, jangan lupa like, share dan juga subscribe. Okey, salam santun dan salam hormat daripada saya. Dan tak lupa salam akal sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar lagi yang banyak supaya tidak memalukan dirimu sendiri. Assalamualaikum. Ya, bagaimanapun tindakan penyelundupan itu memang salah dan melanggar regulasi dari berbagai negara. Dan sudah sepatutnya menghadapi proses hukum. Akan tetapi persoalannya bukan hanya pada tindakan diselundupkannya barang tersebut. Satu hal yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana bisa barang-barang ini dapat diselundupkan? Hal ini yang harusnya juga ditelusuri oleh pihak berwenang dari Malaysia. Apa yang dikatakan oleh Abang Harimau Agam dari Riau, memang ada benarnya juga. Yang dilihat bukan hanya pada hilirnya dari penyelundupan, tetapi perlu ditelusuri juga proses dari awal atau sebagai hulunya. Tentu ada jaringannya di dalam, karena barang yang diselundupkan, jumlahnya bukan sedikit. Dan ini pun sama dengan barang-barang selundupan lain, seperti narkoba. Ketika beredar beritanya tentang selundupan narkoba, jaringan awal memasukkan barang haram ke Indonesia, kebanyakan dari negara tetangga sebelah. Maka di sini perlu ada sinergisitas dari aparat kedua negara, dalam melakukan penindakan-penindakan terutama dari hulu, dalam kasus penyelundupan berbagai barang antar negara. Oke, terima kasih sudah menonton video ini hingga usai.